Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan. Yaitu ihya'i Ashura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala. Yaitu ihya'i Ashura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala. Yaitu ihya'i Ashura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala. Dengan pertemuan seperti ini, syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fa innahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nahdiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah allazi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira gitu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustadz Said Agil-Sirot. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Syuriah NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami, penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum, yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah. Di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdiyin. Sehingga banyak, bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdiyin, kaum Nahdiyin yang digerogoti oleh antek-antek Syiah. Perlu Anda perkenalkan yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang ahli sunnah dari Nahdiyin semua, dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Nah, mereka merasa sakit hati kepada Syiah dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU, di mana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang Syiah. Kami tahu di belakang itu adalah fulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PBH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Tiap hari kita ini ngepuk-ngepuk, jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru kita ini ditikam dari belakang oleh tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan, minta tolong atas nama warga Nahdiyin di Jawa Timur ini. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Tolong putuskan hubungan dengan Syiah. Ketika Rasulullah wafat, raji'un aidun ila rafiqil a'la, kembali ke Allah,
ukuran kebenaran iki sopo? Kalimatul haq yang punya siapa ini? Yang jadi standar al-haq siapa? The honor of the truth itu siapa? Setelah Rasulullah wafat, kalimatul haq, ashabul haq, sautul haq, jama'atus sahabah. Kabeh sahabat mewakili kebenaran, standar kebenaran. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, semua sahabat ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Semua membawa kebenaran. Nah, ini bedanya kita dengan Syiah. Bedanya kita dengan menawi Syiah pembawa kebenaran Rasulullah. Bodoh nang. Setelah Rasulullah wafat, pemegang kalimatul haq satu orang. Gak banyak, enggak, satu orang. Sayyidina Ali mawon tok. Liane jadi gawe ukuran kebenaran. Sayyidina Ali wafat, gantinya si Jim. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, gantinya Sayyidina Husain. Husain wafat, Ali Zain Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Hadi, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, dan yang ke-12 Imam Mahdi Al-Muntadhar yang sejak umur 6 tahun menghilang di sebuah gua di Gunung Radwa, kota Samiro, Irak, yang sampai sekarang masih hidup, selalu memberikan wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma, dan nanti akan muncul ketika akan melawan Dajjal. Percaya silahkan, enggak apa-apa ya orang Syiah kayak gitu. Dan ini bedanya kita dengan Syiah. Gimana? Ya nanti dicarilah cara yang paling tepat bagaimana mengingatkan. Nah, apalagi memang dari awal sudah ada sedikit perbedaan ya, sejak dari muktamar di Solo, karena Kiai Muhyiddin Abdul Somad juga atas dasar perintah Rois Surya PWNU Jawa Timur waktu itu membagi-bagi CD pidatonya calon ketua umum. Waktu itu calon ketua umum yang pidato ada di Kalimantan, termasuk dari Pacet, ini Mojokerto, Kiai Mahfud, itu yang bersama-sama dengan kami pada waktu itu. Nah, kita itu waktu itu kan dukung Gus Solah, tapi kalah gitu di PBNU gitu. Ini didukung Gus Solah tapi kalah gitu ya. Gimana ya, memang sudah ketentuannya begitu. Gus Solah hanya didukung oleh mayoritas PCNU di Jawa Timur dan hanya mendapatkan 80 sekian, tidak sampai 99 suara, sehingga tidak masuk pada putaran kedua. Karena di Jawa Timur hanya ada 44, itu mohon maaf ada 7 cabang yang belot itu di Jawa Timur. Semuanya sudah sepakat ke Gus Solah, ada 7 cabang yang berbeda. Akhirnya kita kalah memang, dan kita sempat diceng beberapa kali. Ini masih menjadi pekerjaan berat kita. Tapi kemarin ketika ada penandatanganan kontrak kerjasama PBNU dengan Iran yang akan memberangkatkan mahasiswa ke sana, akhirnya jajaran Surya, Kiai Muhyiddin terus kontaki semuanya termasuk Kiai Miftah, akhirnya tanda tangan itu dicabut dan digagalkan. Itu sempat terjadi itu, tapi kita awasi saja semampunya. Sampai ketum itu disidang di hadapan Surya, awalnya sempat tidak ngaku, tapi kemudian karena bukti dipegang, teman-teman sudah pegang semua di Aswaja Center, Kiai Abdurrahman Nafis, Ustadz Idrus Romli, semuanya pegang. Itu datang, kemudian disodorkan melalui Katib Am Kiai Malik Madani yang memperjuangkan di situ. Alhamdulillah kerjasama itu tidak jadi dilanjutkan, dan kita larang untuk dilakukan itu. Dan kemarin ini hampir terjadi ke saya. Beberapa saat yang lalu saya ditelepon oleh MUI Pusat. Alasannya kenapa? Karena di MUI Jawa Timur berdasarkan hasil rapat koordinasi di tiap-tiap daerah itu sudah ada kesepakatan untuk memberikan ketegasan fatwa bahwa Syiah itu sesat. Itu sudah dimunculkan dari rapat kerja se-ek-residenan di masing-masing daerah, Korwil istilahnya, Korwil 7, Korwil 6, itu semuanya sudah ada. Ya mohon maaf, draftnya memang dari kami.
draft yang menyebutkan kesesatan-kesesatan Syiah dan perbedaannya dengan Ahlus Sunnah, itu kami yang mengagucak. Kemudian diolah di MUI Jawa Timur, dikirimkan lagi ke daerah-daerah dan ditandatangani oleh semua ketua MUI dan komisi fatwa di daerah-daerah. Masuk lagi ke PWNU, ke MUI Jawa Timur tentang Syiah itu sesat. Nah, akhirnya ada telepon dari MUI pusat meminta delegasi, dan saya yang diminta memang untuk diberangkatkan ke Iran. Alasannya sebelum itu ditetapkan biar melihat dulu kondisi Iran bagaimana. Ya, untungnya saya tanya dulu kepada Rois Surya bagaimana, dan kemudian SMS itu dikirim ke macam-macam. Paspor saya sudah dikirim. Ternyata ketahuan kalau itu tidak dari MUI secara kelembagaan, hanya beberapa orang di MUI dan difasilitasi kedutaan terkait dengan peringatan hari lahir Iran. Kok saya diajak? Akhirnya yang membantu kiainya sampean bisa tanya, Kiai Lutfi Basori. Kiai Lutfi Basori kirim SMS ke semua pengurus MUI, tanya. Akhirnya jawaban dari Kiai Ma'ruf Amin, bukan MUI secara kelembagaan tapi orang per orang. Akhirnya saya suruh pertimbangkan, saya tegaskan saya tidak jadi ikut, dan paspor saya tolak, tak tarik lagi, karena itu adalah Madinatul Fitan. Kemudian oleh Prof Baharun, itu kebetulan yang nulis tentang Syiah di Jawa Timur, kalau dalam bentuk disertasi itu pertama beliau dan saya kedua. Tapi beliau itu menulis dari segi tipologi Syiah di Jawa Timur, penelitiannya empiris, sementara saya penelitiannya kepustakaan. Lah, waktu itu beliau terus memberikan saran, sudahi, jangan berangkat, ini bahaya, khawatirnya nanti ke sana terjebak dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa manusia itu punya keterbatasan, al-insan abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan. Kemudian kita dijebak, kita dan sebagainya, nyampe sana kemudian diberi fasilitas macam-macam, kemudian ada kartu trufnya diancam kalau diem kepada Syiah, kemudian kita tidak tegas lagi untuk menyebutkan bagaimana Syiah, itu bahaya. Makanya harus hati-hati dalam konteks itu, harus hati-hati. Dan itu hampir terjadi ke saya, langsung ditunjuk dari MUI pusat. Di sana itu dibaca orang-orang termasuk Habib Zain Al-Kaf, siapa orang-orang yang tegas terhadap Syiah, yang akan mengancam perkembangan Syiah, itu akan diambil satu persatu. Lah, mereka yang sering berangkat ke Iran itu bisa dicekoki hal-hal yang semacam itu. Makanya harus hati-hati ketika masuk ke sana. Nah, khawatirnya yang tidak tahan ini takut disuruh mut'ah di Iran, itu yang susah itu. Ya, disuruh mut'ah, difasilitasi, setelah itu mereka bisa merekam dan sebagainya, kemudian mengancam, awas lu nih keras-keras ke Syiah, engko tak duduno nih sampean tahu mut'ah nang Iran, gitu loh. Padahal menurut Sunni itu kan tipis sekali. Apa perbedaan mut'ah dengan az-zawaj biniyati tolak yang itu diperbolehkan oleh madhahibil arba'ah? Bedanya kan hanya beda di sigot antara mu'akkad dengan ghairu mu'akkad, itu aja kan. Kalau dalam hatinya kan tetap sama begitu. Ya, prakteknya ada orang NU yang juga suka mut'ah walaupun namanya bukan mut'ah. Kadang-kadang yang haji musiman ke Saudi itu di Mekah 40 hari kawin itu ada. Tapi kalau Gus Wahid lain, sama Bu Nyai berangkat aman itu. Aman itu. Ada yang seperti itu ada itu. Lah, makanya hati-hati dalam menjalin kerjasama seperti itu. Bisa ada jadi apa? Ada cuci otak. Ya. Jadi ada brainstorming, ada cuci otak di sana. Ada cuci otak dan sebagainya, kita diperkenalkan kehebatannya, itu yang bahaya. Yang paling khawatir adalah dijebak. Kalau dijebak dengan cara-cara tertentu, kemudian kehilangan idealismenya. Nah, ini beberapa tokoh yang memang sering ke Iran dulu. Kalau dari kalangan MUI sekarang ada Umar Syihab, termasuk Pak Din Samsudin, termasuk ketum kita, itu beberapa kali ke Iran itu. Lah, makanya dalam konteks ini ya kita tertib organisasi, tapi kalau paham beda, kita harus tegas mengatakan tidak. Ya, di Suriah, Jawa Timur itu selalu mengawal itu. Kiai Miftah itu tegas sekali. Kalau memang beda ya sudah, yang nyeleneh-nyeleneh kita kirim surat, kita SMS-i, kita tidak sepakat dengan pandangan ini, mohon ada klarifikasi. Lah, mohon doanya, ini masih sebuah perjuangan besar. Karena kita terus terang bagaimana Aswaja Center yang dibentuk di hampir seluruh cabang sekarang, hampir semuanya ada Aswaja Center. Kita membentengi, mengingatkan bahaya Syiah begini-begini. Loh, ternyata pimpinan kita kok seperti itu, kan kecewa yang di bawah itu. Memang dalam skala politik internasional itu harus dibedakan. Ketika Islam berhadapan dengan kekuatan kafir, maka dalam konteks ini Islam memang harus menunjukkan persatuannya biar kuat. Di Mesir sempat ada upaya ke situ sampai dibikin sebuah lembaga oleh Mahmud Saltut yang disebut dengan At-Taqrib Bainal Madzahib Al-Khamsah. Ada Lajnatut Taqrib, di situ memasukkan fikih Ja'fari di dalamnya. Di samping Hanafi, Maliki, Syafi'i